Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya mengajak saudara untuk dapat melanjutkan seri pembelajaran kita tentang kitab Hosea. Dan hari ini kita sudah sampai di dalam kitab Hosea pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kelima. Dan saya memberi judul kebenaran firman Tuhan adalah mengasihi meski tersakiti. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan tentang cinta, saya dan saudara paling tidak memiliki satu pemahaman berkaitan tentang makna dan juga bagaimana kita mengupayakan apa itu cinta. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Hosea pasal yang ketiga ayat yang pertama, dalam bahasa Ibrani, makna cinta dapat berarti keinginan yang kuat, kasih sayang untuk keluarga, pertemuan yang romantis, atau perhatian yang penuh kasih dan juga komitmen. Dari hal ini disangkut pautkan dengan apa yang dilakukan oleh Hosea kepada Gomer dan juga Allah kepada umat Israel. Allah memanggil kembali Hosea untuk mengasihi Gomer yang telah berselingkuh. Kita sudah belajar dari perikop sebelumnya atau pasal sebelumnya berkaitan tentang Gomer yang dinikahi Hosea, tetapi di tengah pernikahan tersebut Gomer berselingkuh dengan pria-pria lain. Ini menjadi satu keadaan di mana bangsa Israel yang telah dipilih oleh Tuhan Allah menjadi pilihannya, tetapi akhirnya memalingkan dirinya kepada ilah lain atau berhala-berhala. Hosea tersakiti dengan apa yang dilakukan oleh Gomer, tetapi Hosea tetap mengasihi istrinya, dan itu diwujudkan dengan kesungguhan untuk dapat menebus Gomer yang pada waktu itu kemungkinan besar sudah terjebak dengan hutang piutang dan akhirnya menjadi seorang budak. Dan kemudian Hosea menebus Gomer dengan harga. Dan inilah bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh Hosea atas dasar cinta kasihnya kepada Gomer. Hosea melakukan ini atas perintah Allah, karena Allah rindu supaya terjadi pemulihan di dalam kehidupan keluarga Hosea. Dan juga Allah merindukan supaya pemulihan itu terjadi di dalam hubungan dirinya dengan umat pilihannya. Allah menyatakan pemurnian supaya Israel ini bebas dari dosa dan bebas dari kejahatan. Nah, proses pemurnian umat Allah ini dinyatakan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana Israel itu disiplin oleh Allah dengan tiadanya praktek politik dan agama yang sesat, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Mereka dimurnikan dari kesesatan. Ada dari ayat yang keempat kita bisa membacanya. Dan kemudian dari proses pemurnian umat Allah ini,
ada satu hal yang terjadi di dalamnya, bahwa ada konsep penebusan yang dilakukan oleh Allah bagi umat Israel, di mana mereka menjadi pribadi yang berdosa, tetapi mereka akan menerima penebusan dari Allah melalui pengorbanan Mesias seperti yang dinubuatkan. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana pribadi yang telah dikasihi oleh Allah sudah seharusnya menunjukkan kesetiaan sebagai respon kesungguhan. Kalau orang sudah ditebus oleh Tuhan, maka dia harus berbalik dari dosanya dan menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari teks Hosea pasal yang ketiga ayat pertama sampai yang kelima? Allah menebus dosa-dosa saya dan saudara. Dia tersakiti atas apa yang menjadi perbuatan kotor kita, tetapi Dia tetap mengasihi kita dan Dia mau berkorban untuk menyelamatkan kehidupan saya dan saudara dari dosa, dan itu diwujudkan melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, dari hal ini saya juga mengajak kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk dapat mewujudkan kasih yang sungguh kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Saya dan Saudara harus memahami bahwa pasangan kita itu bukanlah pribadi yang sempurna. Ada kekurangan-kekurangan, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Saya mengajak kita mengasihi pasangan kita dengan sungguh-sungguh, seperti Allah sudah mengasihi kita. Dan kita belajar bersama-sama bagaimana ketika hubungan itu dimurnikan, maka hal tersebut akan menjadi mententramkan kita, hal yang memunculkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Demikian juga hubungan kita dengan Allah. Kalau saya dan saudara hubungan kita dimurnikan, maka yang terjadi adalah sejahtera. Kiranya ini menjadi penguatan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami pada saat hari ini. Kami rindu Tuhan yang akan pimpin, Tuhan berkati kepada kehidupan kami sekalian. Ketika kami hidup mengasihi Tuhan, kami tahu ada banyak tantangan dan godaan, tetapi kami mau menyatakan komitmen kami untuk kami terus mengasihi Tuhan. Kami juga rindu untuk dapat menyatakan kasih kami kepada pasangan kami, kepada keluarga kami, dalam kesungguhan dan dalam komitmen seperti Engkau telah mengasihi kami. Kami pun menyatakan bahwa kami rindu untuk mengalami pemulihan dan kemurnian di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati.